Apa yang kita konsumsi hari ini tidak terlepas dari sejarah masa lampau. Tradisi mengonsumsi roti, mie, dan kue-kue di hari raya adalah proses panjang menggantikan makanan khas tradisi Indonesia. Bagaimana nastar, kastengels, kue putri salju menggantikan wajit ketan, burayot, rengginang, opak, apem, dan lain-lain. Sarapan di pagi hari pun lekat dengan nasi uduk, kupat sayur, lontong kari, bubur kacang hijau, bubur ayam, atau pilihan menu sehat memuluk berupa kukus singkong, ubi atau jagung. Bukan roti berlapis mentega dan keju. Apa yang mempengaruhi pergeseran tradisi khas negara tropik maritim ini menjadi masyarakat yang mengonsumsi pangan yang berbasis terigu dan gandum yang berasal dari importasi. Bukankah negeri ini adalah negeri dengan kekayaan hayati terbesar di dunia? Lalu kemanakah sumber pangan kita sehingga kita tidak lagi menyadari adanya potensi pangan yang sangat besar? Jumlah penduduk yang besar yang tersebar di berbagai tempat menjadi penyebab keragaman sumber pangan dan jenis makanan Indonesia. Bahkan sejak masih bernama Nusantara, penduduknya hidup dengan mengolah sumber pangan di sekitarnya. Masih ingat kita suasana kampung, suatu rumah selalu dikelilingi sumber pangan. Pohon kelapa, misalnya untuk membuat santan dan minyak. Ternak ayam atau kambing di bawah rumah panggung, kolam ikan yang memasuk protein, kemudian ada sayur-sayuran yang ditanam di sekeliling rumah dan tanaman berkhasiat yang disebut sebagai apotek hidup, sebagai pagar batas rumah. Tanaman yang digunakan sebagai bumbu dipenuhi dari halaman rumah. Bahkan tersedia leit atau lumbung sebagai tempat penyimpanan persediaan pangan jika terjadi paceklik. Rumah dan halamannya adalah ekosistem pangan mandiri. Sekitar awal abad ke-16, pedagang Eropa mulai berdatangan untuk mendapatkan rempah-rempah yang pada masa itu sangat berharga dan disetarakan dengan emas. Demikianlah bangsa Barat. Mereka selalu ingin menguasai apa yang bukan menjadi miliknya. Awalnya untuk berdagang, namun diakhiri dengan okupansi dan menguasai sumber alamnya dan tentu saja menjadikan masyarakat pribumi, pemilik tanah airnya sendiri sebagai budak atau kaki tangannya untuk mengawasi gerak-gerik saudara sebangsanya. Sejak penjajahan itulah, maka sumber pangan dan jenis makanan Indonesia mulai berubah. Jenis makanan yang berbahan impor mulai dikenal dan dianggap sebagai makanan aristokrat atau menak yang bisa meningkatkan derajat sosialnya, setara dengan para penjajah. Di sisi lain, makanan tradisional dianggap kampungan dan hanya diperuntukkan bagi kaum proletarian. Tragisnya, saat ini pemandangan rumah yang dikelilingi ternak, kolam ikan, pohon kelapa, dan apotek hidup ini sudah sangat jarang ditemui di kampung-kampung. Bisa jadi lahan mereka juga sudah dijual kepada pemilik modal, pemilik pabrik, dan mereka menjadi buruh pabrik di atas tanah yang dulu milik mereka. Dalam beberapa kisah diceritakan bahwa orang Barat mewarisi resep masakan dengan ditulis, dirangkai dalam buku resep. Buku resep Western ini juga sebagai bentuk pemisahan kasta antara masakan Barat dan masakan lokal Indonesia, karena masakan lokal Indonesia dianggap tidak layak dibukukan. Padahal sebenarnya ini adalah perbedaan tradisi dan budaya cara menurunkan resep masakan. Karena dalam tradisi dan budaya Indonesia, mewariskan resep adalah dengan memberi contoh langsung kepada anak cucu atau turunannya, sehingga kemahiran dalam mengolah resep berproses melalui praktik langsung, tidak ditulis seperti cara Barat. Pada akhirnya, keanekaragaman makanan lokal Indonesia mulai bergeser karena sudah mengenal makanan yang berasal dari Barat, bukan hanya karena soal rasa tapi juga soal gaya hidup, soal lifestyle yang mendongkrak status sosial dan identitas. Permintaan akan bahan pangan impor semakin membesar karena makanan Barat mulai dikenal dan semakin diminati. Bahkan tercipta makanan hybrid. Misalnya kue spekulas dan ontbekuk, kue berasal dari Belanda yang dipadukan dengan rempah Indonesia. Kolonialisme banyak mempengaruhi selera dan pola konsumsi masyarakat. Pola konsumsi menjadi sangat penting sebagai market driven bagi pengembangan sumber pangan Indonesia. Kesempatan untuk membangun kemandirian pangan melalui food base Indonesia sepertinya terlewatkan di pasca kemerdekaannya. Bisa jadi karena stabilitas politik saat itu membuat konsentrasi pondasi pangan kita terganggu. Misalnya saja ketika agresi militer 1, 2, dan setelah kolonialisme, maka kebijakan politik ikut menentukan pola konsumsi. Kebijakan politik yang membentuk pola konsumsi semakin dirasakan ketika terjadi kekurangan beras pada awal pemerintahan Orde Baru di awal sekitar tahun 70-an.
Maka pemerintah saat itu memutuskan mengimpor gandum dan terigu sebagai solusi sementara untuk mengatasi kekurangan beras. Sekali lagi, mengimpor gandum dan terigu sebagai solusi sementara untuk mengatasi kekurangan beras. Importasi gandum dan terigu ini diikuti oleh pendirian pabrik terigu. Kebijakan ini mengindikasikan pelemahan bahan pangan lokal karena akan semakin bersaing dengan bahan impor yang didukung oleh pabrik terigu. Dalam waktu yang bersamaan pula didirikan pabrik besar pembuat mie instan. Ini adalah kebijakan yang berpihak pada rancangan rangkaian industri hulu hingga hilir, mulai dari bahan, proses, dan produk yang dikuasai oleh sebuah sindikasi. Ada pemerintah, ada swasta, ada importir yang ikut di dalamnya. Bahkan pemerintah meminta kepada pabrik terigu tersebut untuk membuatkan kampanye atau propaganda tentang konsumsi terigu sebagai gantinya beras. Jelas sekali bahwa regulasi pemerintah tidak berpihak pada pengembangan sumber pangan lokal. Hingga hari ini, mie instan menjadi makanan instan yang menjadi bagian dari makanan sehari-hari dalam kondisi apapun. Produksi mie instan pada jenama tertentu mencapai 20 miliar bungkus per tahun. Regulasi ini ikut menentukan pola konsumsi masyarakat. Hingga saat ini, kolonialisme, politik dalam dan luar negeri, regulasi pemerintah menjadi sangat penting bagi landasan pangan nasional Indonesia. Namun masih ada hal penting lainnya yang ikut menentukan, yaitu teknologi, globalisasi, dan perdagangan bebas.